Hari ini adalah era baru, di mana era-era ini adanya punya creator ekonomi, adanya punya new ekonomi ya. Ya basically itulah ya creator ekonomi. Kalau Anda perhatikan belakangan begini, orang-orang menjadi content creator itu bisa menjadi sangat kaya sekali. Saya akan memfokuskan konten-konten saya berikutnya. Itu lebih untuk mendukung. Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Oke, so video kali ini saya pengen lebih sharing. Sebenarnya saya lagi realign my focus. So, selama ini video saya banyak banget tentang digital marketing, very broad, luas banget, semuanya dibahas gitu ya. Cuman belakangan ini saya pengen lebih fokus balik ke core saya. Kalau Anda ngikutin saya dari dulu banget dari dulu sejak saya mulai awal-awal jualan suplemen, saya selalu melakukan edukasi terhadap market saya sebelum saya jualan. Jadi mungkin Anda nggak banyak yang tahu, saya punya buku juga. Ini Rahasia Diet 1, ini Rahasia Diet 2. Ini dulu adalah blog yang dibukukan. Jadi saya suka nulis blog. Karena di kepala saya isinya banyak banget tentang, iya, industri saya adalah fitness. Bantuin orang bentuk badannya, nurunin badannya, dan sebagainya. Saya punya blog waktu itu, dan di blog saya nulisnya adalah satu artikel. Pada waktu itu didatangin seorang publisher, dan mereka mengatakan kayak, yuk bikin buku yuk. Saya bilang saya nggak bisa bikin buku begitu ya, nggak biasa gitu waktu itu pertama kali. This is my first book by the way. Saya bilang, kenapa nggak ngikutin kayak Raditya Dika waktu itu ada Kambing Jantan, di mana waktu itu adalah blog yang dibukukan. Oke, dia bilang nggak ada masalah, ya ikutin aja. Maka bentuknya adalah artikel-artikel begitu sih. Jadi satu bab gitu. Bukan ada bab yang gede banget, tapi kayak blog yang dibukukan. Ini pertama. Kemudian ini laku banget sampai akhirnya bikin yang kedua nih. Nah, selain ini saya juga ini 2008, ini 2010 kalau nggak salah. Nah, berikutnya adalah bukan berikutnya sih, sebelumnya saya juga sudah melakukan edukasi. Yaitu di 2004 saya bikin majalah namanya Sportindo Magazine. Sebelumnya namanya Nutris karena dari from nutrition gitu kan. Bentuknya newsletter, habis itu berubah menjadi majalah namanya Sportindo Magazine. Baru kemudian ini. Nah, kalau Anda lihat belakangan, saya sekarang punya ini series ini, Affiliate Marketing Black Book, List Building Black Book, and Content Creator Black Book. So, intinya adalah saya selalu melihat sesuatu itu, kenapa sih nggak orang itu diedukasi dulu? Apalagi di zaman sekarang, hari waktu saya mulai ini pertama, itu nggak ada yang namanya online course, nggak ada. Zoom, nggak ada. 2008, nggak ada. Itu semuanya nggak ada. Ya, jadi yang bisa saya lakukan ya bikin buku, bikin majalah waktu itu. Very expensive. Majalah tiap bulan harus bikin mahal sekali hanya untuk mengedukasi orang. Hari ini adalah era baru, di mana era-era ini adanya punya creator ekonomi, adanya punya new ekonomi ya. Ya basically itulah ya creator ekonomi. Kalau Anda perhatikan belakangan begini, orang-orang menjadi content creator itu bisa menjadi sangat kaya sekali. Anda dengar belakangan ada Mr. Beast, kemudian Kylie Jenner dan sebagainya. Dari kontennya dia, dari social medianya dia bisa memiliki billions ya. Bisnis yang nilainya adalah miliaran, ratusan miliar begitu. Jadi kenapa nggak fokusnya ke situ gitu? Nah, core saya adalah selalu melakukan semuanya dengan bentuk edukasi. Dan sekarang ada platform baru, ya bukan sekarang sih, maksudnya belakangan kan platformnya baru ya, ada social media, ada online course dan sebagainya. Ada Tribelio juga arahnya menuju ke sana gitu. So, saya akan memfokuskan konten-konten saya berikutnya. Itu lebih untuk mendukung gimana sih seorang content creators seperti Anda, kalau misalkan Anda adalah content creators, bisa menjadi profitable dengan digital product. Nah, digital product itu bukan berarti Anda jualan digital product aja, tapi sebenarnya digital product Anda juga bisa mendukung bisnis offline Anda. Nah, kemarin ada yang nanya, Den, kalau bisnis saya Maklun Skincare gimana? Offline banget pabrik saya itu gitu. Loh, ya gampang. Anda tinggal bikin sebuah online course atau workshop. Anyway, bebas, itu kan cuma bentuknya aja ya. Anda bisa membuat sebuah online course di mana Anda bisa mengatakan bahwa join kelas saya untuk belajar cara membuat brand skincare Anda sendiri dengan modal di bawah 10 juta misalnya. Nah, maka orang-orang yang datang ikut kelas Anda dengan membayar sejumlah uang, saya nggak tahu berapa kan, terserah Anda. Let's say mereka membayar 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dan seterusnya. Orang yang datang membayar itu kan pengen bikin brand skincare.
Anda ajarin dari A sampai Z, daftar BPOM-nya gimana, registrasinya, marketingnya, brandingnya, whatever lah, kemasannya. Ujung-ujungnya kan dia harus punya produknya, sehingga dia harus menggunakan pabrik Anda. Akhirnya jadi kan, maka dari itu konsepnya adalah creating education, ya kan? Habis itu mereka jadi menginginkan produk Anda, apapun, jasa atau produk Anda. Nah itu. Atau kemarin ada satu lagi, skincare, sudah satu lagi ini, properti. Bisnis saya properti. Ini kejadian kemarin ketika saya di Bali. Ada seseorang yang developer properti. Terus nanya, gimana caranya ya pakai edukasi kayak begini? Orang beli properti aja gitu kan. Paling lihat rumah selesai gitu. Oh, no. Kita bisa pikirin. Contohnya adalah, kalau Anda cari di YouTube, cara membeli rumah atau bagaimana membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Maka Anda akan melihat banyak sekali video dengan angka-angka fantastis. View-nya bisa jutaan. Bisa yang 1 juta, 2 juta gitu kan. Artinya adalah orang-orang ini pengen belajar bagaimana caranya mengelola financial mereka sehingga sebelum usia 30 tahun mereka sudah memiliki rumah. Nah, bayangin aja, ngapain orang yang tidak mau beli rumah melihat cara membeli rumah? Sebagian besar orang yang nonton video tersebut tentunya mau beli rumah sebelum usia 30 tahun. Kalau saya udah lebih dari 30 tahun begini, saya nggak nontonin video kayak begitu. Ya ditonton pun kayak nggak make sense gitu, karena saya udah lebih dari 40 tahun. Nah, nah dari sini Anda jadi bisa melihat, kan dia langsung nyambung, oh gitu ya. Bayangin ya, video tadi, bagaimana cara membeli rumah sebelum usia 30 tahun, ditonton lebih dari 2 juta orang misalkan. Berarti ada 2 juta orang yang pengen beli rumah sebenarnya sebelum usia 30 tahun. Ini adalah market yang Anda edukasi. Anda tinggal melakukan list building misalkan di situ. Anda tinggal melakukan, ya kenapa nggak ada webinar misalkan. Ini loh cara menghitungnya, cara menabung uangnya, cara KPR-nya, KPA-nya, whatever lah ya, terserah. Apapun edukasinya. Tetapi ketika mereka masuk, Anda langsung memegang database yang jumlahnya mungkin bisa puluhan ribu orang. 1% dari 2 juta itu 20 ribu. Ya kan? Masuk, ini jadi potensi target market Anda untuk Anda kemudian jualan properti Anda. Nah itu. But of course, tidak semuanya bisnis membutuhkan edukasi. Ini kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa kayak, Dan kan bisnis saya nggak butuh edukasi. Saya cuma jualan nasi goreng atau bakso goreng pinggir jalan. Ngapain saya butuh edukasi? Benar. Dan saya nggak melayanin. Istilahnya adalah, fokus saya ini adalah untuk memfokuskan orang yang mau membuat edukasi terhadap bisnisnya. Kalau Anda nggak butuh, nggak usah lihat saya. Kalau Anda Dan bisnisku tambang minyak misalkan, tambang batu bara gitu. Ya udah nggak usah bahas lah ya. Kita nggak usah bahas yang tidak relevan. Oke, so audiens saya adalah audiens yang saya fokuskan sesuai dengan core saya. Supaya apa? Balik lagi sebenarnya. Ketika saya membuat konten yang cukup lebar, meskipun itu masuk ke skill saya digital marketing, but I'm not happy. Saya lebih happy ketika pertanyaan yang masuk pun itu align dengan core saya. Which is core saya yang sudah saya lakukan bertahun-tahun ini. Digital marketing dengan strategi list building dan kemudian edukasi. Edukasinya bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk workshop, bisa dalam bentuk online course. Hari ini online course. Kemarin saya baru meluncurkan mantra ChatGPT. Produk digital lagi. Ya kan? Jadi, gimana cara mikirnya kok bisa muncul mantra ChatGPT itu nanti video yang lain. Tetapi itu my core skill. Saya bisa menghasilkan angka yang lumayan gede, miliaran dengan strategi saya ini. So saya pengen berbagi ke banyak orang sebenarnya. Ini loh yang sebenarnya bisa Anda lakukan di new economy ini dengan modal seminim mungkin. Tetapi Anda bisa menghasilkan hasil yang luar biasa banget. Miliaran angkanya guys. Bukan cuma kayak 1 juta, 2 juta. Ini angkanya miliaran gitu. Dan nggak butuh modal besar kayak Anda harus pulakan barang, stok barang, ngurusin logistik, ngurusin apapun itu nggak perlu. Jadi fokus saya adalah ke sini. So I think video-video saya atau mungkin konten-konten saya ke depannya akan lebih banyak ngomongin hal seperti ini. So saya pengen dengar feedback dari Anda sebenarnya di sini. Apa yang menjadi pemikiran Anda, apa yang menjadi komen Anda, feedback Anda atau pertanyaan Anda, please tulis di komen. Kita diskusi aja supaya saya bisa membuat channel saya lebih tepat, lebih to the point, bisa ngebantuin Anda, bisa menghasilkan dari digital. Jadi as a content creator, Anda bisa menjadi expert creators, Anda bisa menjual produk digital, Anda bisa, bahkan kalau bisnis Anda bukan bisnis digital, Anda bisa memanfaatkan edukasi dalam bentuk digital produk untuk menunjang bisnis offline Anda. So kurang lebih itu sih my focus. Saya pengen dengar aja sih dari Anda. By the way, at the end of the day, saya sudah ngelakuin daily vlog gini bertahun-tahun. And kalau saya nggak punya passion bikin konten, of course saya nggak kuat ya bikin kayak begini. So saya pengen
bikin supaya banyak konten creator lain di luar sana itu tiba-tiba berhenti dan sebagainya begitu. Saya udah ngelakuin ini bertahun-tahun dan nggak berhenti juga, tetapi saya pengen fokus supaya apa? Supaya saya lebih happy menjalankan ini semua karena itu benar-benar core skill saya di sana. Gitu. So I think itu aja sih video hari ini. Thank you so much guys for following me, subscribe ke channel saya, and selalu support. See you in the next video. Bye bye.